bagaimana Al-Quran dan teori-teori sosial menjadi sebuah paradigma fenomena sosial masyarakat yang terjadi sekarang. Paham ya? Paham enggak? Ini memang kelas materinya berat, membutuhkan sebuah kedalaman dan intelektualitas yang luar biasa. Jadi tanggung jawab saudara mencari ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan apa kira-kira isu yang saudara akan ungkap di tengah fenomena sosial. Ketertarikan saudara misalkan menjelaskan tentang perbudakan. Saudara cari saja ayat-ayat tentang perbudakan. Isunya mungkin saudara ingin menjelaskan tentang HAM dan perbudakan. Hak asasi manusia dengan perbudakan. Orang kalau melihat isu tentang HAM dan perbudakan, itu adalah dua isu yang konflik kan? HAM-nya menolak adanya perbudakan, dan perbudakan tentu adalah sesuatu entitas yang tidak bisa dipertemukan dengan HAM. Karena itu HAM akan selalu berbicara meniadakan perbudakan. HAM akan selalu berbicara menyelesaikan dan menafikan perbudakan. Karena di mata HAM, perbudakan itu mestinya tidak terjadi. Nah, kalau fenomena sosialnya adalah saudara ingin melihat relasi HAM dan perbudakan, maka di sini Al-Quran dan teori sosial itu menjadi paradigma, saudara. Coba jelaskan relasi HAM dan perbudakan ini dengan paradigma Al-Quran dan teori sosial. Paham kira-kira? Silahkan jelaskan, misalkan yang saudara pilih, silahkan jelaskan tentang isu relasi HAM dan perbudakan. Misalkan itu judulnya artikel pertama itu dibuat gitu, relasi HAM dan perbudakan, ya, perspektif Al-Quran dan teori sosial. Luar biasa ini. Luar biasa nanti. Al-Quran saudara mencari ayat-ayat yang bisa menjelaskan hakikat perbudakan hubungannya dengan HAM. Dan saudara juga mencari teori-teori sosial yang berkaitan dengan relasi HAM dan perbudakan. Terus ada kajian juga yang menghubungkan Al-Quran dan teori sosial. Jadi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu hubungkan dengan teori-teori sosial untuk menjelaskan relasi HAM dan perbudakan. Siapa nanti yang bagian ini? Silakan nanti diajak saja. Sehingga jangan sampai ada yang menulis makalah yang arahnya tidak jelas. Padahal maksudnya silabus ini seperti ini. Ternyata makalahnya arahnya tidak jelas, tidak kena. Karena itu mohon untuk nanti sangat diperhatikan ini. Yang kedua, coba silakan dibaca Mas Rizwan. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami kajian ontologis tentang makna, pengertian, konsep, dan ruang lingkup agama, perspektif Al-Quran, dan teori sosial.
Nomor 2 ini tekanan kajiannya tentang apa kira-kira? Siapa yang tahu? Mbak Lina. Mbak Lina. Kajian yang kedua ini tekanan materi kajiannya tentang apa? Mas Salman, tekanan kajian materinya tentang yang mau dikaji apa ini? Kurang tahu, Ustaz. Belum paham. Kurang paham. Nomor 2 coba dia ya. Mahasiswa mampu memahami kajian ontologis tentang makna, pengertian, konsep, dan ruang lingkup agama. Berarti objek yang akan dikaji apa? Adalah agama. Jadi objek yang akan dikaji adalah agama tentang makna, makna din, apa makna agama. Tahdiduddin, pengertiannya apa. Mafhumuddin, apa konsep agama. Wa tahdidu ad-din, ruang lingkup agama. Jadi yang akan dikaji adalah agama, dimulai dari maknanya, dimulai dari konsepnya seperti apa, dimulai dari pengertiannya seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa. Dan dikaji dengan kacamata apa? Dari perspektif Al-Quran dan teori sosial. Jadi kajian yang kedua ini nanti saudara mencari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan makna agama, konsep agama, definisi agama, ruang lingkup agama. Dan mencari teori-teori sosial yang berkaitan dengan makna agama, ya, konsep agama, definisi agama, dan ruang lingkup agama. Dan berusaha menggabungkan antara Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan teori sosial yang berkenaan dengan makna, konsep, definisi, dan ruang lingkup agama. Digabungkan, lalu kemudian untuk melihat tentang tadi agama. Jadi ini kajian yang kedua itu agak sedikit sederhana karena hanya melihat agama dari sisi ontologis. Makna, ya, makna. Kalau ontologis itu hanya berbicara tentang apa itu agama. Apa hakikatnya agama? Ruang lingkup agama. Itu ontologis. Ya, bisa dipahami ya. Nomor 3, silakan dibaca, Mas Awalu Hasbi. Ustaz. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kajian ontologis dan epistemologis tentang agama dalam masyarakat atau realitas sosial dan agama dalam ajaran, perspektif Al-Quran dan teori sosial. Ajaran atau teks. Ya. Oke, Ustaz. Mahasiswa mampu memahami kajian ontologis dan epistemologis tentang agama dalam masyarakat dan agama dalam ajaran. Apa tidak sama agama dalam masyarakat dengan agama dalam ajaran? Sama atau tidak? Mahasiswa mampu memahami kajian ontologis. Jadi kajian ontologis itu kan pertanyaan tentang apa? Ya, apa? Atau tentang hakikat. Hakikat agama dalam masyarakat itu apa? Dan hakikat agama dalam teks itu apa? Dalam ajaran.
Itu ontologis. Kalau memahami kajian epistemologisnya, maka berarti mahasiswa harus mampu bertanya, bagaimana agama di masyarakat dan bagaimana agama dalam teks. Jadi nomor 3 ini ada 2 cara pemahaman mahasiswa. Pemahaman yang menyangkut tentang apa sih agama dalam masyarakat dan apa sih agama dalam teks. Yang kedua, bagaimana sih agama di dalam masyarakat dan bagaimana agama di dalam teks. Itu epistemologi. Jadi ontologi itu pertanyaannya adalah apakah agama yang ada di dalam masyarakat dan apa agama yang ada di dalam teks. Mahwaddin finnas wa mahwaddin fil waqi'. Itu ontologi. Kalau epistemologinya kaifa ad-din, kaifa ad-dinu finnas wa kaifa ad-din fil waqi'. Penjelasan itu siapa yang menjelaskan? Perspektif Al-Quran dan teori sosial. Berarti tugasnya saudara mencari ayat-ayat Al-Quran dan teori-teori sosial tentang apa itu agama dalam masyarakat dan apa itu agama dalam teks. Yang kedua tugasnya saudara mencari ayat-ayat maupun teori-teori sosial yang menjelaskan tentang bagaimana agama dalam teks dan bagaimana agama dalam masyarakat. Beri contoh ya. Secara ontologi misalkan, apa? Coba cari ayat Al-Quran atau cari teori-teori sosial. Coba cari ayat dan teori sosial yang menjelaskan tentang apa itu agama, apa sih agama dalam masyarakat dan apa sih agama dalam teks, dalam ajaran. Coba cari ayat dan teori sosial. Contohnya misalkan, kalau saya mencari ayatnya, itu surat apa ya Mas Nabil? Wa wassa Ibrahim ibani wa Yaqub innallaha astafa lakumuddin. Innallaha istafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Ibrahim telah berwasiat kepada keturunannya, anak-anaknya, termasuk Nabi Yakub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kalian sebuah agama tauhid. Islam. Apa itu sebenarnya agama? Ya kan? Nah, ketemulah ayatnya. Ayat tentang apa ini? Ayat tentang definisi konsep, ya, ruang lingkup tentang agama. Inilah yang menggambarkan apa isi yang disebut dengan agama. Silakan nanti dikembangkan dan dijelaskan sendiri. Persoalan yang bersifat transmisional. Apa itu transmisional? Itu ya warisan, bukan semata-mata warisan dari orang tua lalu kepada anak. Tapi memang betul-betul Islam itu
agama yang dipilihkan oleh Allah dan diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Diperkuat lagi di dalam ayat yang lain, cari nanti dalam surat apa? Innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk, memberikan hidayah agama itu tidak bisa. Man ahbabta kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Gak bisa. Karena itu otoritas Allah. Jadi artinya agama ini bukan sesuatu yang mudah untuk diberikan, untuk disyafaatkan misalkan. Untuk diberikan kepada siapa tidak mudah. Tetapi mereka yang mendapatkan Islam itu adalah anugerah dari Allah secara normatif. Dan ini bukan persoalan silih berganti, proses waris mewarisi. Sebab orang yang dicintai Rasulullah pun belum tentu dia mendapatkan Islam. Nah, ini menggambarkan bahwa agama itu, mahwaddin, itu secara ontologis digambarkan dalam ayat ini. Dan secara ontologis dalam teori-teori sosial, Muhammad Murtadha Mutahari, seorang filosof Muslim, termasuk Sufi, dia mengatakan bahwa agama itu lahir dari rasa takut. Dan agama lahir dari rasa bahagia. Dan ini sebuah konsepsi dan sebuah teori. Bahwa agama itu lahir dari rasa takut. Orang yang mendapatkan rasa takut yang terus-menerus dalam dirinya, dia akan beragama. Sebab kalau dia terjepit terus-menerus, maka dia akan mencari objek ketergantungan dirinya. Tentu saja adalah objek yang paling memiliki power. Bagi mereka yang beragama, bagi mereka yang sudah memiliki pedoman kitab, maka dalam Islam dia pasti akan mengikuti Al-Quran. Tapi bagi mereka yang misalkan di tengah-tengah masyarakat abangan, yang belum ketemu dengan para dai, para elit agama, tidak ketemu dengan kitabnya, maka ketakutan dia itu akan lari kemana? Dia akan lari dan mencari kepada keyakinan. Siapa yang bisa diyakini, yang bisa memberikan bimbingan kehidupannya. Maka bisa jadi dia akan meyakini makhluk-makhluk gaib tertentu yang dianggap paling memiliki power. Dan inilah akhirnya dia berkiblat kepada hal-hal yang lebih bersifat politeistik. Jadi kepercayaannya menjadi lebih ganda, bukan terfokus kepada Tuhan yang monoteistik, yang satu, tapi politeistik. Tindakan politeisme mereka itu karena apa? Karena tidak ada yang membimbing, tidak ada dai. Tidak ada ustadz-ustadz yang datang ke sana, sehingga tidak ada yang mengarahkan. Jika wajar jika cara keyakinan mereka menjadi terkontaminasi dengan berbagai hal. Tetapi hakikatnya mereka sebenarnya beragama, tetapi tidak memperoleh bimbingan. Jadi dia takut mencari dukungan, karena takut maka dia lari untuk mencari backup kehidupan. Itulah yang sebenarnya yang dimaksudkan adalah backup yang paling power yang di dalam Islam itu. Kalau orang Islam takut terus-menerus, dia bersandar, sandarannya jelas kepada Allah. Bahagia terus-menerus dia akan bersyukur, syukurnya jelas kepada Allah kalau Islam. Kalau mereka yang bahagia terus-menerus, lalu kemudian bersyukur karena dia tidak mendapatkan bimbingan secara nyata, gak punya ustadz, gak punya nabi, gak punya kitab, maka syukurnya kepada siapa? Kadang-kadang dia syukurnya kepada para dewa. Bukan salah siapa, tetapi karena dia tidak punya ustadz, tidak punya nabi, tidak punya kiai. Maka kemudian syukur mereka menjadi salah sasaran. Bukan lagi kepada Allah, tetapi kemudian kepada para dewa yang kemudian menjadi politeistik. Tetapi hakikatnya mereka beragama. Karena dia sebenarnya adalah hendak bersyukur kepada sesuatu yang telah memberi kenikmatan dan hendak bersandar kepada sesuatu yang
agar dirinya terbebas dari rasa takut. Inilah teori sosial yang dimunculkan oleh Murtadha Mutahari menyangkut tentang mahuwad-din. Nah, epistemologinya nanti bisa saudara jabarkan dari sini. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Cari lagi ayat-ayat Al-Quran yang membuat orang bisa politeistik dan membuat orang bisa monoteistik, itu gimana? Itu epistemologinya. Tapi nanti saudara juga mencari teori-teori sosial yang bisa membuat orang menjadi politeistik dan monoteistik. Itulah yang kemudian kita berbicara tentang teori agama, berbicara tentang objek agama dari sudut pandang Al-Quran dan teori-teori sosial, sehingga nanti Al-Qurannya juga menjelaskan secara ontologis tentang agama, teori sosialnya juga menjelaskan secara ontologis tentang agama. Yang kedua, Al-Qurannya menjelaskan secara epistemologis tentang agama, dan teori sosialnya juga menjelaskan secara epistemologis tentang agama. Luar biasa nanti ya. Tuh. Bisa dipahami nomor berapa ini tadi? Sekarang nomor 3 ya. Sedikit 4 Ustaz. Tadi nomor 3, sekarang 4. Tadi nomor dalam masyarakat dan agama dalam teks ya. Dan nomor 4. Oke, silakan dibaca. Mas siapa? Zulfikri. Nomor 4. Mahasiswa mampu memahami kajian ontologis dan epistemologis tentang aspek-aspek perilaku keberagaman dalam masyarakat. Mistis, mitis, puritanis, ritus, sekret, dan profan. Perspektif Al-Quran dan teori sosial. Mahasiswa mampu memahami kajian ontologis dan epistemologis tentang aspek-aspek perilaku keberagamaan dalam masyarakat. Objek yang dikaji apa ini? Harus tahu. Saya akan, kalau membuat makalah harus tahu. Objek yang akan dikaji dalam makalah ini adalah aspek-aspek perilaku keberagamaan dalam masyarakat. Silakan dipilih di dalam kurung itu aspek-aspek perilaku keberagamaan di dalam masyarakat itu. Ada kalanya perilaku mistis, ada kalanya perilaku puritanis. Tidak semuanya, nanti dipilih salah satu. Ada kalanya perilaku mitos itu, perilaku ritus. Misalkan saudara melihat ada ritus sholawatan yang luar biasa, itu saudara bisa kaji dari kacamata Al-Quran dan teori sosial. Ya tak? Akan menarik itu nanti bisa membuat judulnya ini, perspektif ontologis dan epistemologis perilaku mistisisme dalam perspektif Al-Quran dan teori sosial. Itu kalau yang saudara pilih mistis. Kalau yang saudara pilih misalnya puritanis, ya tinggal ganti aja. Logis tentang perilaku
keberagamaan puritanis dalam perspektif Al-Quran dan teori sosial. Kalau yang saudara pilih mitos, mitis, kajian ontologis dan epistemologis tentang perilaku mitis dalam teori, dalam perspektif Al-Quran dan teori-teori sosial. Mudah sekali ini. Itu semua dalam kurung itu dipilih salah satu aja, tidak sah semuanya. Saudara pengen mengkaji tentang mistisisme. Ya, mistisisme itu kan paham spiritualis. Saudara pengen mengkaji tentang puritanisme. Misalkan, puritanisme itu kan keberagamaan yang radikal. Keberagamaan yang fundamental. Keberagamaan yang hanya mengakui sumber hukum Islam itu Al-Quran wal hadis fahasib. Siwahuma bid'atun wa tahayal. Kalau selain Quran dan hadis dianggap bid'ah, khurafat dan tahayul. Itu perilaku apa? Adalah perilaku puritanis. Perilaku keberagamaan yang cita-citanya adalah memisahkan ajaran yang murni dari sentuhan-sentuhan budaya. Karena itu mereka tidak mau ada kemasukan sebuah sistem nilai yang di luar Al-Quran dan Al-Hadis, tidak mau. Jadi Al-Hadis pun nanti akan ditanya itu sahih atau tidak. Ini selektif banget mereka. Dan mereka betul-betul kalau ada ajaran, tetapi ajaran itu asalnya dari budaya, itu ditolak, itu dianggap bid'ah, khurafat. Berbeda dengan perilaku keberagamaan moderatisme. Moderat itu ya wasatiyah. Nah ini puritanis ini adalah aliran kanan. Kalau aliran kirinya mana? Liberalisme. Liberalisme aliran kiri, puritanisme aliran kanan, moderatisme aliran tengah. Nah ini semua itu disebut perilaku keberagamaan. Tergantung, terserah saudara pilih yang mana. Itu hanya saya beri contoh saja dalam kurung itu. Saudara bisa memilih. Nanti misalkan kajian ontologis dan epistemologis perilaku keberagamaan liberalisme dalam perspektif Al-Quran dan teori sosial. Menarik sekali ya. Pekerjaan penulis makalahnya nanti gimana? Ya mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran secara ontologis dulu. Jangan epistemologisnya dulu, ontologis dulu. Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pengertian makna tentang puritanisme tadi apa. Ada nggak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan makna tentang puritanisme? Pengertian dan makna tentang puritanisme. Kalau teori sosial banyak sekali yang memberikan makna tentang puritanisme, perilaku sosial mesti banyak sekali. Tapi ayat Al-Quran ini yang penting saudara harus identifikasi dan jelaskan makna puritanisme. Apa itu tamassaktu bihima, Al-Quran wal hadis itu. Jadi patokannya hanya itu, selain itu bid'ah. Kalau kullu bid'atin dolalah, atau itu jadikan dasarnya. Dijadikan dasarnya yang menjustifikasi bahwa agama itu
adalah bid'ah. Teori sosialnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan makna tentang itu apa. Yang kedua, kajian saudara adalah epistemologi. Ya. Identifikasilah. Anda melakukan identifikasi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana masyarakat bisa berperilaku. Bagaimana masyarakat bisa berperilaku menjadi puritanisme. Lalu saudara juga mengidentifikasi teori-teori sosial tentang bagaimana masyarakat bisa berperilaku puritanisme. Nah, pertanyaan bagaimana itu kan saudara nanti menjawab. Dilihat dari sumbernya dia hanya terfokus dari Quran dan tentang sumber-sumber teori sosial kesaklekan itu ini saya rasa itu yang saudara nanti harus banyak menjelaskan. Dan itu sampai ke belakangnya itu nanti sama. Nanti kalau saudara sudah paham dari 1, 2, 3, 4, 5 yang saya jelaskan, nanti urutan 6, 7, 8 makalah-makalah berikutnya itu sudah bisa dipahami dengan mudah. Coba sekarang satu lagi saja. Mahasiswa mampu memahami kajian ontologis dan epistemologis tentang fundamentalisme dan radikalisme beragama, perspektif Al-Quran dan teori sosial. Jadi nanti objek yang akan dikaji di sini apa? Saya akan tanya pada ini. Mas Ubaidillah ya. Mas Ubaidillah nomor 6 itu objek yang akan dikaji apa Mas? Mahasiswa mampu memahami kajian ontologis dan epistemologis tentang liberalisme dan pluralisme. Nomor 6. Tentang fundamentalisme dan radikalisme beragama, perspektif Al-Quran dan teori sosial. Objek yang akan dikaji apa? Objek yang dikaji adalah tentang fundamentalisme dan radikalisme, Ustaz. Betul. Objek yang dikaji adalah fundamentalisme dan radikalisme. Dikaji dengan
ontologis dan epistemologi. Pada wilayah ontologi dan epistemologinya. Pada wilayah ontologi dan epistemologinya. Wilayah ontologi itu menanyakan tentang apa, Mas? Makna, konsep, definisi tentang fundamentalisme dan radikalisme. Wilayah epistemologinya menanyakan tentang apa? Bagaimana keberagamaan fundamentalisme dan keberagamaan radikalisme itu terjadi. Sumber pengetahuan, sumber hukumnya itu dari mana? Saudara bisa menelusuri dari situ, dan cara beragamanya seperti apa kok bisa melahirkan dan radikalisme. Nah, itu kalau itu epistemologi. Tapi saudara mengkaji wilayah ontologi dan epistemologi tentang fundamentalisme dan radikalisme itu dengan kacamata apa? Kacamata Al-Quran dan teori sosial, Ustaz. Sudah paham. Berarti ya ini nanti sampai ke bawah juga gitu. Kan kira-kira bisa dipahami ya semua ya? Oke, insya Allah. Harapkan. Saya masih ragu. Sekali lagi. Nomor 7. Mas. Dikfi. Mas Fawas. Baca dulu Mas Fawas. Nomor 7. Ya. Nomor 7. Mahasiswa mampu memahami kajian atau diloncat saja Mas. Biar ini. Langsung ke intinya. 11 diloncat. 11. Mahasiswa mampu memahami kajian ontologis dan epistemologis tentang perilaku puritanisme keagamaan, yakni peluang dan tantangan agama masa depan dengan perspektif Al-Quran dan teori sosial. Objek yang dikaji apa, Mas? Yang dikaji di sini tentang perilaku puritanisme, Ustaz. Oke, tentang perilaku puritanisme keagamaan, peluang dan tantangan agama ya. Dikaji dari wilayah? Dari secara kajian ontologis sama epistemologis. Aspek ontologis dan epistemologisnya. Menggunakan kacamata? Perspektif Al-Quran dan teori sosial. Oke, perspektif Al-Quran dan teori sosial. Sudah bisa dipahami ya semuanya. Saya rasa itu nanti perspektifnya Al-Quran, maka saudara harus melakukan identifikasi ayat. Tapi jangan ayat saja, ayat dan penjelasan, argumentasi, nalar saudara yang dikembangkan bersama-sama dengan teori sosial, identifikasi teori-teori sosial yang berkenaan dengan teori puritanisme. Ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan ayat puritanisme. Nanti itu antara teori sosial dan Al-Quran didialogkan untuk menjelaskan tentang puritanisme dari aspek ontologisnya. Mahua puritanisme, apa itu konsepnya, definisinya, ruang lingkupnya, lalu kemudian bagaimana puritanisme bisa terjadi seperti itu. Nah, saudara harus bisa menjelaskan sebagai seorang sarjana IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Sehingga nanti berbeda sekali orang yang hafal Al-Quran, yang lahir dari pondok, dengan orang yang mengerti Al-Quran yang lahir dari IAT. Sangat berbeda. Nah, saudara akan menjelaskan, bisa menjelaskan isu-isu kontemporer sosiologis ya, yang berkaitan dengan fenomena-fenomena kontemporer yang hadir dalam kehidupan sosial. Adunnu huna wa hal wajadtumuni al-mukhti'at hal wajadtumuni al-mas'alah muta'alliqah bi al-mawad al-mubayyanah wal masyruhah hanifan, yang berkaitan dengan masalah-masalah yang kita jelaskan dan kita pahami di awal tadi.
Idzan al-murad ta'allamna huna yata'allaqu bil umur ad-diniyah wa kadzalika al-umur an-nadariyah al-ijtimaiyah, agama dan teori-teori sosial. Wa aiqantu bi nafsi anna an-nadariyah al-ijtimaiyah, aku yakin dalam diri saya bahwa teori-teori sosial itu antum lam ta'rifu katsiran, kalian belum banyak mengenal. Walakin qalilan faqalilan munasibatan bil mawdu' al maj'ulah wal masnu'ah anifan, sedikit demi sedikit sesuai dengan tema-tema yang akan kita kaji nanti. Nahnu saufa natahaddas katsiran li kulli mawdu'in wahidin, ya, natahaddas katsiran biwasilati al-munaqashah awal marrah. Tabaan kana al-bahis, seorang pembicara, saufa yashrah syarhan wadihan bi mawdu'ihi, syarhan wadihan bi maqalatihi fi amami aksar bi haula min zumalaikum, syarhan wadihan, ya, ontologian wa epistemologian wa aksiologian misalnya. Wa ba'da hada nahnu nunakis munasha wa ba'da hada nunakis nushawir ma ashabina wa fi asna'i, ya, musyawaratina hadhi taban ba'dun min ashabina nuqaddim yani ayatan min ayatil Qur'an, nadariyatan min nadariyat al-ijtimaiyah allati yumkin ya'rifuhul ashas, ya'rifuhu zumala, yang diketahui oleh ya'rifuhu ahad zumalaikum thumma nahnu nastati an nunakis, yani ba'dun an-nadariyah al-ijtimaiyah alladhi lam ta'rif thumma nastati an nunakis fi hadzal waqt. Jadi gitu caranya. Jadi kita tidak usah pesimis, kita akan kaji satu persatu. Kita harapkan masing-masing pembuat makalah bertanggung jawab menghadirkan perspektif teori-teori sosialnya secara mandiri dulu. Setelah nanti dilakukan diskusi dan kajian, saya harapkan juga ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain, kira-kira memberikan masukan dengan teori-teori sosial mana yang lebih relevan digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang kita tulis, sehingga kemudian teori sosialnya lebih tepat, termasuk ayat-ayat mana yang lebih tepat dibandingkan dengan ayat yang sementara sudah digunakan oleh seorang penulis tadi. Sehingga dengan demikian ada satu muqaranah, perbandingan perspektif dan perbandingan kajian analisis. Inilah yang saya rasa akan membuka cakrawala pemikiran saudara menjadi jauh lebih cerdas. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti pertemuan kedua saya akan, pertemuan ke-1, kedua ini lebih sedikit teknis, karena saya mengarahkan tentang proses berpikir tentang kedalaman materi yang akan dikaji. Yang kedua, teknis penulisan makalah dengan penulisan yang sebenar-benarnya, sehingga nanti makalah yang saudara tulis itu setidaknya menjadi layak dikonsumsi dalam sebuah jurnal tertentu. Saya harapkan seperti itu, sehingga teman-teman itu meskipun sudah semester 4 tetapi rasanya sudah rasa semester 1 pasca sarjana gitu ya. Pemikirannya bagus, intelektualnya bagus, referensinya kaya, cara menulisnya sudah benar, sehingga tidak apa-apa nanti kalau sudah di pasca nanti rasa doktor. Jadi semakin S2 rasa doktor, nanti S3 rasa profesor. Jadi nanti itu. Jadi sekalipun sekarang masih S1, usahakan menjadi rasa pasca S2. Caranya gimana? Caranya harus sungguh-sungguh menulis makalah dengan baik, sebaik-baiknya. Saya tidak terlalu bias, biasanya tugas, ya satu-satunya tugas makalah ini, tapi serius.
mulai dari cara penulisannya, referensinya. Coba nanti referensinya, cara penulisannya, minggu depan saya sedikit memberikan arahan itu. Kalau masih ada waktu saya teruskan untuk memberikan pembahasan yang lain. Azunnu kafaina huna faqat ilqa'unal yawm wa asa ayyubarikumullah barakatan katsirah fi ilqa'inal yawm atallahu lakum, yakni aklan mada za kamalin fil fiqrah al-amikah, akal yang betul-betul memiliki kedalaman dalam berpikir. Semoga Allah memberikan ketajaman. Ulaika hum ulul albab, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kedalaman dan ketajaman berpikir. Ashkurukum syukran jazila ala khudurikum wa aqulu lakum al-'afw in wajadtumuni al-mukhti'at. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.